Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Rizkul Ramadan. NIM 2018 10 11 03 11 549. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I, dosen pengampu Bu Iva Hafiza. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga, meliputi dari pengertian, fungsi, contoh, serta perbedaannya. Oke, yang pertama yaitu surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Selain itu, surat berharga digunakan untuk surat pengakuan utang, wesel, perseroan terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit, dan atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau surat kewajiban dari penerbit. Dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. Selain itu, surat berharga juga bisa disebut sepucuk surat yang bernilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atau apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Adapun fungsi surat berharga yang pertama sebagai alat pembayaran, dua sebagai surat bukti investasi, yang ketiga surat bukti hak tagih. Yang pertama ini alat pembayaran seperti contohnya adalah seperti cek, biliet, giro, dan wesel bayar. Sementara untuk surat bukti investasi itu dibagi lagi dalam tiga poin. Yang pertama investasi yang berbentuk utang, contohnya adalah promes dan obligasi. Yang kedua yaitu investasi yang bersifat ekuitas, contohnya adalah surat saham. Yang ketiga yaitu sebagai surat bukti hak tagih. Adapun yaitu contoh surat berharga yang pertama ada wesel, cek, saham, bill of lading, dan kwitansi. Oke, lanjut ke surat yang mempunyai harga. Secara pengertian, surat yang mempunyai harga adalah surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya atau apa yang dikatakan di dalamnya. Surat ini juga dapat diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran, dan surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan di dalam surat yang mempunyai harga tersebut, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Misalnya surat titipan sepeda motor hilang, yang berhak masih dapat memperoleh sepeda motornya dengan menunjukkan STNK atau BPKB yang sah yang memuat data diri si pengguna. Adapun fungsi surat yang mempunyai harga yaitu sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Jadi seolah-olah orang yang tercantum dalam namanya yang tercantum dalam surat yang punya harga ini berhak memiliki apa barang yang tercantum di dalam surat keterangan tersebut. Sebagai contohnya itu ada contoh surat yang mempunyai harga. Ini maaf, ini typo atau salah ketik. Sebenarnya ini contoh surat yang mempunyai harga. Yang pertama itu ada faktur, yang kedua STNK, yang ketiga karcis, yang keempat tabungan, yang kelima biliet giro. Jadi ini salah ketik ya. Jadi ini sebenarnya contoh surat yang mempunyai harga, bukan contoh surat yang berharga. Yaitu faktur, STNK, karcis, tabungan, dan biliet giro. Selanjutnya ada perbedaan dari surat berharga dan surat yang mempunyai harga.
Yaitu yang pertama, surat berharga dapat dijadikan alat pembayaran, sementara surat yang mempunyai harga tidak dapat dijadikan alat pembayaran. Jadi, surat berharga di sini seperti yang telah dikatakan penjelasan di atas, bahwa surat berharga bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau sebagai alat investasi antar perusahaan. Sementara surat yang mempunyai harga dia hanya memuat dalam bentuk alat bukti diri yang berisi identitas yang jelas dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, melainkan hanya sebagai alat bukti diri. Yang kedua yaitu surat yang mempunyai harga hanya sebagai alat bukti diri bagi pemegangnya. Berbeda dengan surat yang berharga. Surat yang berharga masih memiliki di dalam suratnya masih memiliki nilai, masih memiliki harga dan terdapat nama orang yang memiliki surat tersebut. Namun sebaliknya, jika di dalam surat yang mempunyai harga ini hanya menampilkan, hanya memuat bukti diri, tidak memuat untuk sebagai alat bayar yang sah. Begitu penjelasan dari saya tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.